diberikan di kolom chat ya. Namun Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung ya boleh sekali Bapak Ibu nanti klik tombol raise hand ya, angkat tangan raise hand karena nanti kita juga akan memanggil Bapak Ibu secara langsung. Nah, saya mohon izin untuk memulai pertanyaan dari kolom chat dulu nih Bapak Ibu. Nah, walaupun ya kolom chat ini sudah ada jawabannya juga di kolom chat baik dari Pak Ono ataupun dari Bu Meli. Cuma nggak apa-apa, kita panggilkan lagi jika ada tambahan pertanyaan atau mungkin tambahan penjelasan, kita open lagi. Pertama dari Bapak Gandhi Satrio dari Waskita. Sorry, maaf Pak. Waduh, saya pikir ini nama perusahaannya Pak. Mohon maaf loh Pak, saya ralat Pak. Bapak Gandhi Satria Waskita dari perusahaan Bapenda Tulung Agung, Jawa Timur. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara mengatasi seperti pencurian data atau malware yang terjadi di Telkomsel? Sedangkan kebanyakan pemegang kartu Telkomsel kalangan orang tua yang notabene kurang begitu paham nih tentang teknologi atau gaptek. Nah, silakan mungkin Bu Meli atau Pak Ono ingin menambahkan jawabannya, monggo. Saya udah jawab sih. Oke, Pak Gandhi dari Bapenda. Untuk pencurian data atau malware yang terjadi di kartu yang dipegang oleh orang tua ya. Ini banyak sih Mas, kalau misalkan di device itu, di handset human itu bisa misalkan kalau Samsung itu ada Samsung Knox, itu bisa. Kemudian bisa MDM. Nah, kalau mau lebih advance lagi pakai IoT Sphere, artinya pakai kartunya Telkomsel IoT. Nah, kalau misalkan itu dari teknologi, tapi kalau dari people-nya karena ini orang tua agak susah juga ya. Kalau saya selalu bilang ke ibu saya, jangan asal klik. Jadi kadang kalau ada pop up atau misalkan di YouTube itu ada iklan atau apa, itu jangan langsung. Beliau tahu download itu berarti terdownload, tapi beliau nggak tahu ini gunanya apa gitu. Mungkin perlu dikasih tahu, nggak perlu klik aja yang memang bisa dilihat. Itu kalau secara people-nya ya Mas ya gitu. Terus yang ketiga, secara prosesnya kayak Mas Gandhi harus sering-sering ngecek handphone ibunya atau orang tuanya. Audit handphone. Kalau itu yang saya lakukan nama ibu ke handphone ibu saya. Demikian Mas Gandhi. Baik, semoga menjawab Pak Gandhi ya, atau Pak Gandhi ingin menambahkan lagi? Baik, kita coba lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya dari Bapak Nur Ahmad Hakim dari PT Sawit Graha Manunggal. Pertanyaannya adalah, dalam menerapkan IoT di perusahaan, apa yang paling tepat agar dapat dijalankan dengan maksimal? Dari risk assessment seperti resiko keuangan, resiko dalam segi reputasi, atau serta resiko fisik. Silakan, Bu Meli atau Pak Ono. Oke, Pak Nur dari PT Sawit. Jadi sebenarnya nggak cuman di IoT ya. Secara kalau misalkan kita bikin bisnis, beberapa risiko memang saya yakin di perusahaan Bapak pun udah ada ya polisi untuk misalkan bagaimana memitigasi kalau terjadi resiko, gimana buat assessing resiko pada awalnya ketika bisnis itu pasti ada gitu. Nah, dari Telkomsel sendiri kita menyediakan IoT Sphere ini adalah bagian dari teknologi. Kita ngebantu customer kita untuk mendapatkan traffic yang lebih aman, yang lebih eligible. Ini dari sisi security-nya, dari sisi teknologinya. Itu yang bisa dilakukan oleh Telkomsel IoT. Nah, kalau masalah untuk gimana supaya balik lagi kalau kita dapat network yang traffic yang emang sudah secure dan kita bisa handle, kita bisa filtering, beberapa risiko sebenarnya indirect impact-nya itu ada, seperti misalkan dari brand image ya, mungkin pelanggan-pelanggan yang tadinya kok kalau saya akses ke aplikasinya ini
ini saya pasti handphone saya habis ini begini atau begini. Nah, itu indirect impact sebenarnya. Ketika kita mendapatkan traffic yang bersih, yang memang benar-benar yang memang dibutuhkan, itu tanpa disadarin itu akan impact ke user kita, ke customer kita. Kemudian bagaimana dengan resiko keuangan? Saya nggak menjamin, ini maksud saya secara resiko keuangan. Kalau masalah transaksi keuangan yang mungkin lewat internet, ini kita bisa bantu dari secara teknologinya. Jadi kita memang balik lagi ini kerjasama antara dua belah pihak ya, Telkomsel dan perusahaan Bapak gitu. Jadi secara proses juga diamankan dari perusahaan Bapak dan orangnya juga orang yang eligible untuk aksesnya, dan ini ada audit secara terus-menerus. Itu adalah suatu hal yang memang harus dilakukan untuk meminimalkan risiko yang mungkin terjadi. Itu sih dari saya, Mas Gio. Tambahan. Baik, terima kasih Bu Meli untuk jawabannya. Semoga menjawab Pak untuk detail jawabannya ya Pak ya. Tambahan selanjutnya, aja kali. Boleh nambah? Boleh silakan Pak Rahab. Boleh sekali Pak. Monggo Pak. Enggak, ini buat risk assessment. Mungkin ada baiknya belajar yang namanya risk assessment sendiri ya. Itu ISO 31.000. Kalau Pak Nur Ahmad dan teman-teman bisa belajar, sebenarnya udah ada template-templatenya. Kalau mau gombal banget sih ada templatenya di googling ya. Jadi cari aja Google dengan keyword ISO 31.000 template gitu, dan bentuknya file Excel, dan itu bisa dihitung sih. Jadi ada hitungannya. Kita masukin aja parameter-parameternya, keluar hitungannya, nanti keluar resikonya seperti apa. Itu mungkin untuk sementara bisa seperti itu dulu lah. Kalau serius soalnya nih, kerjaan serius banget sih. Itu mudah-mudahan kalau ini bisa dilakukan, paling nggak agak nolong dikit, kita bisa tahu profile dari keamanan kita, seperti risk kita seperti apa, dan mana bagian yang akan berbahaya banget seperti reputasi segala macam. Soal itu ngeri banget kalau itu kejadian, gitu aja sih. Itu aja, sorry tambahannya agak-agak bulet soalnya kerjaannya seru. Mas Gio balik lagi, mudah-mudahan bisa nambahin dikit lah. Waduh, luar biasa Pak Ono. Nambahnya banyak Pak, nambah ilmu kita banyak Pak. Terima kasih Pak Ono dan Bu Meli. Selanjutnya ada pertanyaan juga dari Bapak Ujang Ismail dari PT Badak NGL. Pertanyaannya, mohon cara atau teknik paling sederhana untuk menangkal malware atau hacking pada perangkat pribadi, baik itu laptop, handphone, ataupun tablet. Wah, ini kayaknya Pak Ono nih kayaknya yang lebih expert nih. Monggo Pak. Oke, udah saya jawab sih sebenarnya di chatting. Tapi kira-kira jawaban, jadi bisa kalau mau pakai antivirus segala macam mungkin bisa. Cuman jujur saya sendiri nggak pakai antivirus di handphone saya, di laptop saya nggak pakai antivirus semua. Itu bisa terjadi kalau kita disiplin sih. Jadi nggak kepo, apa-apa diklik kayak gitu, sebenarnya bisa juga menangkal. Jadi kalau dari sisi manusia, kalau disiplin bisa. Cuman kalau manusianya tidak terlalu disiplin, agak sembarangan, agak sembrono, ya mungkin kita harus pasang antivirus dan sebagainya sih. Kira-kira kayak gitu sih jawaban singkatnya. Kira-kira gitu, Mas Gio, balik lagi silahkan. Ini siap, terima kasih. Pertanyaan lagi nih di bawah-bawah, walah. Siap. M2M, ini ada Bu Meli nih. Ya udah, lanjut. Wah, siap. Ini, Pak Ono semua Pak. Enggak, Bu Meli itu ada M2M. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Arfianto Hadi dari perusahaan Kospin Jasa Syariah. Pertanyaannya adalah, audit terkait sesuai ISO mungkin bisa dijelaskan untuk lebih lanjut untuk mengurangi resiko hacking dan pengamanan sistem yang kita developing. Ono ya? Yaudah. Boleh, Pak. Gini, sarannya ginilah, googling, cari auditor ISO 27001 atau auditor 31000, googling. Di Indonesia udah lumayan banyak auditor ISO. Kalau mau gombal banget bisa gini caranya. Bisa posting di LinkedIn misalnya, teman-teman auditor ISO bisa ngasih penawaran kagak? Udah suruh nawarin jasa dah. Udah gitu Anda lihat track record, mereka kan punya track record ya.
kita lihat track record yang bagus. Jadi kita nanti kita mengaudit mereka mana yang bagus, kasih penawaran yang harganya oke, silahkan audit. Cuman hati-hati di Bukalapak, di toko-toko online tuh banyak auditor-auditor yang gombal-gombal banget. Jadi kalau auditor harganya murah, misalnya belasan juta, jujur saya nggak percaya sih. Jadi auditor yang serius harganya lumayan mahal dan proses audit tuh lama ya, 3 sampai 6 bulan. Jadi kira-kira range-nya seperti itu, dan pada saat diaudit kita tuh harus serius. Jadi kita kerja keras juga waktu diaudit ya, asli. Ini bukan kerjaan gampang, kita harus serius, kita nyiapin semua. Audit itu dokumen soalnya, manajemen, dokumennya harus siapin semua, prosedurnya disiapin semua, semuanya kita kerjain, dan juga si pegawai karyawan manusianya juga disiapin karena mereka akan audit beneran. Jujur teman-teman saya kalau ngaudit itu ngauditnya parah banget, dan mereka akan pura-pura jadi misalnya teknisi buat perbaikan komputer, dan mereka akan datang ke perusahaan itu, maaf kami teknisi, tapi ini koordinasi dulu sama manajemen yang atasnya ya, maaf kami teknisi komputer, boleh nggak kita lihat laptopnya bapak, passwordnya apa ya. Nah itu udah melakukan penetrasi dia. Jadi audit bisa sampai level itu, dan ini kerjaannya bukan sehari 2 hari, ini kerjaannya lama banget. Bisa sampai 3-6 bulan. Jadi mudah-mudahan Anda bisa serius mengerjakannya, karena ini menyangkut nama baik corporate atau perusahaan yang kita pegang sih. Gitu. Jadi tahap pertama search di Google atau di LinkedIn, minta penawaran itu gitu. Mas Gio silahkan. Baik, terima kasih Pak Ono. Nah, pertanyaan selanjutnya ini sebenarnya hampir mirip nih Pak ya, sama juga tentang ISO 27001 dari Pak Teguh Prayitno dari Diskominfo Kabupaten Penajam Pasir Utara. Nah, beliau juga bertanya hal yang sama tadi ya Pak ya, bagaimana caranya institusi kami mendapatkan ISO 27001. Iya itu tadi. Kurang lebih sama ya Pak Ono ya, tadi ya Pak ya. Ya. Jadi jangan tergiur ya Pak Teguh, kalau tadi kata Pak Ono, jangan tergiur harga yang murah ya kan, atau yang mungkin ya sangat jauh dengan yang lain, karena biasanya tadi ya Pak ya, kisarannya sekian dan juga waktu yang dibutuhkan bisa 3-6 bulan. Baik. Terima kasih Pak Teguh Prayitno atas pertanyaannya, dan juga Pak Ono atas jawabannya. Selanjutnya dari pertanyaan dari Bapak Abu Rahman Hakim dari Bahtera Pesat Lintas Buana. Pertanyaannya, selamat pagi Pak Ono, apa kabar Pak? Saya dulu pernah mengikuti seminar Pak Ono di Universitas Lampung, Bandar Lampung 9 tahun yang lalu. Wah, luar biasa nih Pak. Yang mau ditanyakan adalah terkait phishing Pak, yang terjadi di kalangan perkantoran. Apalagi yang saat ini kebanyakan menjadi rahasia umum, bahwasanya masih banyak menggunakan OS bajakan ya, operating system bajakan, dengan menggunakan aplikasi cracking pihak ketiga. Apakah hal tersebut bisa menjadi celah untuk potensi mengalami pencurian dan kebocoran data? Tapi di satu sisi, hal ini kurang menjadi konsen bagi kalangan high level, yang terkadang sering menganggap remeh hal tersebut. Dan lagi-lagi kembali, mungkin meminimalisir kos anggaran tahunan. Nah, apakah dengan menggunakan antivirus mampu mencegah hal tersebut? Di dalam OS Windows bajakan, mohon pencerahannya baik Pak Ono ataupun Bu Meli. Silakan. Ono lagi nih kayaknya Bu Meli. Silakan Pak Ono. Ini udah saya jawab di chatting sih sebenarnya, tapi kalau di summary singkatnya kira-kira gini. Kalau OS bajakan tidak rekomen, sebaiknya jangan pakai OS bajakan. Cuman dengan kecenderungan pola kerja yang sekarang makin ke sini, kecenderungannya kita lebih ke arah browser sih sebenarnya. Jadi yang kita butuhkan browser atau tablet aja. Jadi kita kadang-kadang nggak terlalu butuh komputer banget, kita bisa tablet aja, kita bisa pakai cloud storage, kalau nggak salah Telkomsel punya cloud storage ya kalau nggak salah. Jadi coba tanya sama teman-teman Telkomsel, ada cloud storage lah. Jadi kalau Bu Meli kan lebih ke IoT Sphere, Telkomsel punya banyak produk loh, ada cloud storage apa segala macam. Jadi kita cuma pakai browser aja. Dan ini bisa pakai Android aja, dan ini bisa lebih aman sih sebenarnya daripada kita solusinya pakai Windows bajakan tadi. Sebaiknya jangan deh. Itu aja sih poinnya. Tapi bisa dibaca lebih lengkap di jawaban saya ada kalau nggak salah. Pak Bu Meli mau tambahin?
Barangkali teman-teman Telkomsel mau tambahin nih urusannya supaya pola kerja kita tidak pakai komputer sih sebenarnya. Pakai tablet aja, pakai Android aja gitu. Bu Meli, silakan Bu Meli. Sudah Pak Ono dan Oh Pak sudah, Ono ya udah, sudah oke oke menjawab. oke, ya udah. Mas Gio, silakan. Bu Meli orangnya Siap, suka Pak malu-malu Ono sih. dan Bu Meli. Baik, Bapak Ibu, pertanyaan selanjutnya dari Bapak Yudi Jawarwanto dari perusahaan BS Argo. Pertanyaannya adalah bagaimana cara mengetahui perangkat HP maupun PC dalam keadaan yang hibernate atau sedang aktif, perangkat tersebut dihack di dalam DOS. Apakah ada aplikasi untuk mendeteksi hal tersebut? Silakan Pak Ono atau Bu Meli. Jawaban singkat aja ya. Silakan Pak Ono. Jawaban singkat aja ya, udah saya jawab juga. Tapi kira-kira cara berpikirnya gini, kalau sampai ada Pak trojan Ono masuk, di mute. oh sorry, sorry. Maaf. Jawaban singkat aja ya. Sebenarnya sudah saya jawab di apa sih di chat sih sebenarnya. Tapi jawaban singkatnya kira-kira gini. Kalau kita pengen tahu aplikasi handphone atau smartphone atau PC kita itu walaupun kelihatannya kayak hybrid tapi ada trojan di dalamnya, kita bisa ngelihat dari aktivitas di handphone tadi. Misalnya kok tiba-tiba sambungan internetnya nyala, lampu buat sambungan internet nyala-nyala, harddisknya nyala-nyala. Nah, itu ada tanda-tanda ada aplikasi yang jalan walaupun itu dia harusnya standby atau hibernate. Jadi kira-kira tanda-tandanya seperti itu. Kalau ada seperti itu berarti kemungkinan ada software yang nggak beres ada di dalam kita. Biasanya solusi yang saya lakukan kalau itu handphone biasanya cara saya agak kasar banget. Saya suka factory reset aja, udah. Tapi jangan restore aplikasi. Jadi restore aplikasinya harus install aplikasi satu-satu lagi. Jadi jangan aplikasi yang di backup di restore semua. Bahaya banget soalnya itu trojannya jadi masuk lagi. Kira-kira kayak gitu sih. Itu jujur waktu itu ada orang sampai datang ke rumah saya sampai nangis-nangis urusan itu loh. Saya sampai bingung. Gitu. Pak Gio silakan balik lagi. Baik, terima kasih Pak Ono. Bu Meli ada tambahan, Bu? Enggak. Siap. Saya belajar banyak dari Pak Ono. Baik, selanjutnya ada yang menarik lagi nih Bapak Ibu Ini ya. ada buat Bu Ini Meli dari padahal tuh ada M2M IoT ada loh. Di bawah-bawah. Sok, Mas Gio. Siap. Segera kita akan ke sana, Pak. Nah, ini ada yang menarik dari Bapak atau Ibu Anggali ya. Beliau bertanya beberapa waktu lalu perusahaannya terkena serangan ransomware dengan impact file berubah menjadi .com. Dan pesan masuk dari penyerang bahwa jika 2 kali 24 jam tidak melakukan penebusan kode, maka file akan rusak permanen. Apakah tidak bisa ditebus file-file tersebut? Apakah jika tidak ditebus, file-file tersebut masih bisa kembali? Nyerah tuh, ransomware nyerah. Ini saya udah jawab juga di chat sih sebenarnya. Cuman jujur saya sendiri nyerah sama ransomware. Pak Nur, salah satu teman-teman peserta juga ngasih komen dia pakai SolarWinds untuk monitorin NAS yang ada di kantornya dia. Jadi itu mungkin bisa dipakai sebagai alternatif. Cuman kira-kira gini cara berpikirnya. Ini saya waktu itu ada kegiatan sama teman-teman. Ini jadi maaf ini jadi kayak iklan ini nggak enak juga nih. Sama teman-teman di Dell. Ya ini jadi nyebut produk lah. Tapi kira-kira solusinya untuk ransomware adalah backup, restore. Jadi dan kemudian solusi yang mudah-mudahan teman-teman Telkomsel bisa punya solusi yang sama sih. Jadi backup, restore. Jadi Telkomsel sendiri kan ada cloud tuh bisa dipakai buat backup. Tapi di Dell itu ada tambahan dia punya machine learning untuk deteksi ini file kena ransomware apa kagak. Jadi kalau kedeteksi sama machine learningnya dia punya ransomware langsung diputus semuanya dan backup restore terakhir itu akan di delete, backup terakhir di delete dan kita punya backup yang sebelumnya yang sebagai solusi kira-kira kayak gitulah. Pak Gio silahkan. Tapi ini gue jadi iklan nggak enak ya. Ntar tanya sama Telkomsel ya, ada yang kayak gitu kagak? Gue kayak enak. Mas Gio silakan. Siap. Nah, ini mungkin seperti yang saya infokan tadi ya Bapak Ibu ya. Semoga jangan sampai ada lagi yang mengalami hal yang serupa seperti Bapak atau Ibu Anggalih ya. Jadi sebelum terkena serangan-serangan seperti ini, nah
kami di Telkomsel sudah punya antisipasinya IoT Sphere ini. Ya, semoga Bapak Ibu tidak mengalami hal yang serupa nih dengan Bapak atau Ibu Anggali ya, karena kita di Telkomsel sudah membantu untuk mengantisipasi serangan-serangan itu. Soalnya ransomware susah Baik. banget sih, asli. Ransomware susah. Enggak, silakan Mas Gali. Sorry. Baik, terima kasih Pak Ono. Selanjutnya pertanyaan dari Bapak dari Bapak Diki Muhammad. Nah, dari Bapak Diki Muhammad dari DSN Group. Nah, pertanyaannya, backbone IoT Sphere via wireless atau kabel ke pelanggan? Oke, Pak Diki. Jadi IoT Sphere ini melekat ke kartu ya, karena ini di Telkomsel Core. Backbone-nya gimana? Backbone-nya itu setelah dari SIM card. Jadi deteksinya itu traffic yang lewat dari SIM card itu dideteksi oleh infrastruktur kita. Kemudian sisi nanti sampai ke platformnya Bapak Ibu itu otomatis lewat LTE ya, lewat mobile network kita, ataupun misalkan Bapak Ibu punya misalkan list line, itu bisa lewat list line. Jadi ada berapa step ya, dari pembersihan, kemudian filtering, kemudian pemilihan routingnya mau lewat mana itu. Jadi itu semua diserahkan ke customer. Baik. Semoga cukup menjawab Pak Diki. Terima kasih Bu Meli, dan selanjutnya pertanyaan dari Mayor Suwandi. Bapak Mayor Suwandi dari Satuan Hubdam 6. Garis miring MIW. Pertanyaannya adalah, lewat Telkomsel IoT ini, apakah traffic VPN oleh user dapat terdeteksi? Kemudian jenis VPN apa saja yang diperbolehkan untuk tidak diblok oleh Telkomsel IoT? Silakan Bu Meli. Oke Pak, kalau buat VPN itu sebenarnya trafficnya udah secure ya. Kita nggak bisa encrypt traffic yang lewat VPN gitu. Jadi VPN mana aja yang harus diblok. Balik lagi itu policy dari perusahaan masing-masing ya. Jadi bukannya dari kita. Kita menyediakan pipe-nya, dan itu lebih untuk memfilter traffic yang lewat dari pipe itu. Jadi kalau misalkan VPN apa aja, terus terang dari sisi Telkomsel kita nggak bisa me-encrypt traffic yang masuk ke VPN. Karena itu punyanya corporate ya gitu. Itu sih Pak. Mungkin menjawab nggak ya? Saya juga tadi baca lumayan bingung, tapi so far kalau VPN itu traffic itu sudah ter-encrypt, dan kita nggak bisa decrypt sebenarnya traffic yang lewat di VPN. Mungkin maksudnya Oke, terima kasih Bu jawabannya. Mungkin maksudnya ini kali ya. Di Telkomsel bisa ini nggak ya? Kalau misalnya customer pengen kan ini kan tadi dashboardnya kan bisa diakses sama customer ya, dan customer kan bisa ngeset mana yang mau diblok segala macam. Maksudnya bisa nggak customernya ngeset memblokir VPN-nya dia sendiri tuh. Saya nggak mau VPN ini, kan banyak VPN yang bodong-bodong kayak gitu ya. Nah ini saya pengen blokir VPN ini, bisa nggak dilakukan lewat dashboardnya Telkomsel tadi, gitu. biar customernya yang blokir sih. Iya, itu bisa aja, balik lagi polisi perusahaan masing-masing ya Pak ya, perusahaan Bapak Ibu sekalian. Jadi platformnya Telkomsel siap, cuman settingannya dilakukan oleh customer aja. Settingannya dilakukan oleh customer. Gitu. Ya, gitu sih kira-kira. Mas Gio, silahkan Mas Gio. Terima kasih Pak Ono. Jangan senyum aja Mas Gio. Baik. Terima kasih Bu Meli dan juga Pak Ono. Terima kasih juga Pak Mayor untuk pertanyaannya Pak. Selanjutnya ada pertanyaan dari Bapak Igede Dedi Sanjaya dari perusahaan BP Palu Loka Dana Utama. Pertanyaannya, setelah kita menggunakan IoT Sphere, apakah masih bisa dilakukan phishing dengan Linux? Silakan Bu Meli atau Pak Iwan. Mungkin Pak Iwan bisa menjawab pertanyaan. Oke, sedikit tambahkan. Jadi ketika dengan IoT Sphere itu kan kami bisa dilakukan policy untuk membatasi URL yang akan diakses ya.
Jadi biasanya kalau phishing itu kan ketika kita klik itu menuju ke suatu URL yang ada di situ, yang disembunyikan lah di situ. Nah, artinya ketika URL itu tidak terdaftar dalam policy kita, itu secara otomatis akan terblok. Jadi tidak akan lewat dari IoT Sphere. Seperti itu, Bu Meli. Terima kasih. Jadi IoT Sphere ada whitelist, blacklist gitu ya? Jadi yang whitelist saja yang bisa lewat gitu ya? Betul, Pak. Oh, oke. Ya, yang whitelist saja yang bisa lewat. Oh, jadi mainin blacklist whitelist nih, seru. Defaultnya blacklist, Pak. Oh, defaultnya blacklist. Siap. Ya, defaultnya blacklist. Jadi hanya yang whitelist yang aja, bisa diakses. Nah, itu bagus banget itu. Iya. Terima kasih. Baik, terima kasih jawabannya Pak Ono. Dan selanjutnya pertanyaan dari Pak Muhajir dari Kala Translog. Pertanyaannya, kami sudah menggunakan kartu IoT M2M untuk beberapa device kami. Dan untuk digunakan untuk fungsi GPS kendaraan. Namun baru mengetahui bahwa ada layanan yang dimana kami bisa mengecek data dari kartu M2M ini. Data-data seperti apa saja yang bisa didapatkan? Silakan Bu Meli atau Pak Iwan. Oke, buat kartu M2M sudah menggunakan kartu M2M dan bisa mengakses data ya. Nah, sebenarnya kalau misalkan kartu IoT sendiri, Pak, kan mungkin Bapak sudah familiar ya dengan IoT Control Center. Di IoT Control Center itu beberapa hal bisa Bapak akses ya, kayak misalkan mau ngaktifin kartu, deactivate kartu, kemudian mau upgrade kuota data, itu bisa dilakukan sendiri oleh customer, termasuk mau mengirimkan alert ketika excess usage terjadi, itu bisa dilakukan. Nah, IoT Sphere sendiri ini sebagai tambahan untuk security-nya. Jadi kalau tadi kita ngomongin tentang traffic yang general, maka dengan IoT Sphere ini beberapa manfaatnya yang tadi mungkin yang paling ketara adalah traffic yang lebih aman. Kemudian ini juga ada filtering traffic. Kemudian juga kita melakukan blacklist dari traffic yang lewat, dan whitelist itu buat yang di allow ya, tadi seperti Mas Iwan lakukan, itu adalah tambahan di IoT Sphere-nya. Sedangkan data-data apa aja yang Bapak bisa lihat dari dashboard control center, mungkin Bapak bisa, kita kebetulan tiap 2 minggu ya Mas Gio, itu ada training untuk control center, mungkin Bapak bisa ngubungin AM-nya, nanti dari AM-nya nanti bisa didaftarkan untuk training control center ini Pak. Jadi dari dashboard itu Bapak bisa dapat semua data Bapak, termasuk in session, berapa sebenarnya kuota udah kepake, kemudian red plan yang Bapak punya apa aja, itu bisa dilihat semua di control center. Kalau yang dimaksud datanya demikian ya Pak. Mungkin menambahkan dikit Bu Meli, mungkin data yang bisa dilihat ketika menggunakan IoT Sphere ya. Nah, di situ ada data IP destination ya. IP destination-nya berapa yang diakses, kemudian IP source-nya berapa, portnya berapa, kemudian berapa megabyte atau berapa kilobyte data usage itu dipakai oleh pelanggan, oleh MSSDN mana. Jadi kalau sebelumnya di control center itu cuma bisa melihat usage-nya ya. Usage-nya itu secara global berapa. Nah, kalau menggunakan IoT Sphere nanti bisa lebih dispesifik lagi, ke IP ini berapa, ke IP ini berapa, ke IP ini berapa. Apakah ada anomali pemakaian yang harusnya cuma ke IP A ternyata dipakai buat YouTube dan sebagainya. Nah, itu bisa dilakukan. Bisa dilihat di dashboard IoT Sphere. Itu per MSDN juga sekalian ya. Jadi kelihatan ya per user. Bisa per MSDN. Mateng lu user. Cuman kalau untuk data dalamnya nggak bisa kelihatan. Oh iya, misalnya payload nggak kelihatan. Itu akses apa gitu, nah itu kita nggak bisa kelihatan. Gitu. Ya, foto mana yang gua ambil nggak kelihatan kan, yang itu penting itu. Nggak kelihatan Pak. Jahat gue. Lanjut, Mas Gio. Baik, terima kasih Pak Iwan dan juga Bu Meli untuk jawabannya. Selanjutnya dari Pak Randi. Nah, Pak Randi bertanya, ada server yang pernah dihack, apakah Telkomsel IoT Sphere bisa melihat histori yang menyerang server tersebut? Silakan Bu Meli atau Pak Iwan. Silakan Pak Iwan. Kalau customer sudah langganan IoT Sphere bisa kelihatan ya IP-nya. Tapi kalau belum
belum bisa karena belum ada dashboard yang mencatat ya, Pak. Mungkin itu. Cuman Terima kasih. ini saya mungkin tambahin aja. Jadi yang dicatat sama teman-teman IoT Telkomsel IoT Sphere itu kan IP ya. IP sama port kali dicatat. Ya, betul. Cuman tadi seperti Betul. Pak Iwan bilang kan payloadnya nggak bisa dilihat gitu. Jadi payload harus dilihat di log dari server yang diserang. Jadi kita bisa lihat IP, port. Nah untuk konfirmasi selanjutnya harus ngelihat log juga sih di servernya biar kelihatan. Cara nyerangnya seperti apa sih? Nah itu bukan urusan IoT Sphere tuh kayaknya. Tambahan aja kali. Bener ya Betul. Pak Iwan ya? Mohon konfirmasi aja. Betul. Ya, terima kasih tambahnya Pak Ono. Ya, Pak Gio, Mas Gio, silakan. Siap, Pak Uno. Selanjutnya ini pertanyaan terakhir nih Bapak Ibu ya. Ini dari Pak Rahmat dari aplikasi Nusa Lintas Arta. Nah, pertanyaannya, kami telah bekerja sama dengan Telkomsel untuk IoT SIM card terkait coverage 4G yang sangat luas. Pertanyaan kami untuk Sphere ini, apakah lebih kepada teknologi SASE? Dan untuk menggunakan layanan ini, apakah dibutuhkan SIM card khusus atau bisa menggunakan jaringan lain? Silakan Bu Meli atau Pak Iwan. Oke, jadi untuk layanan ini embedded di SIM card ya Pak, SIM cardnya Telkomsel. Jadi untuk selama berlangganan SIM card Telkomsel IoT itu bisa dilengkapi dengan layanan ini. Jadi lebih melekat ke SIM card Pak, gitu. Pak Iwan mungkin ada tambahan? Betul Bu, jadi layanan IoT Sphere itu untuk berada di SIM card. Nah kalau SASE itu mungkin tadi kan Bu Meli sempat presentasi perbandingan antara MDM, IoT Sphere dan satu lagi SD-WAN ya. Nah kalau SASE itu lebih ke SD-WAN-nya. Tapi kalau mau dikombinasikan antara SASE dengan IoT Sphere juga lebih bagus. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Meli, Pak Ono, dan juga Pak Iwan untuk jawaban-jawabannya. Mudah-mudahan seluruh pertanyaan, kalau tadi saya udah bongkar-bongkar, wah ini sudah kita jawab semuanya nih ya. Tapi ingat Bapak Ibu ya, Bapak Ibu masih memiliki kesempatan untuk berdiskusi lebih lanjut nih Bapak Ibu ya, melalui scan QR code ya, ataupun juga Bapak Ibu bisa akses link ya di Telkomsel di tsel.me/survey-IoT-Sphere. Jangan lupa Bapak Ibu ojo lali ya, bagi pengisi survei terbaik akan mendapatkan saldo link aja Rp100.000 untuk 25 orang yang beruntung ya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu ya, kita akan mengumumkan hadiah yang cukup menarik ya, baik dari sesi tanya jawab hari ini. Dan kami Telkomsel pun mendapatkan banyak feedback sekali nih Bapak Ibu ya, dari kebutuhan dan juga tantangan yang dihadapi dalam menghadapi ancaman cyber terhadap perusahaan Bapak Ibu sekalian. Nah, sekarang saatnya ini sesi yang sudah kita tunggu-tunggu ya. Hari ini kita akan membagikan door prize yang sangat menarik, yaitu 3 buah Orbit Z1 untuk